Selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Delpianita Brukaro di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar bersama Administrasi Pendidikan Angkatan 2019. Nah, di sini kita akan ditemani oleh Saudari Jemi Sihombing sebagai narasumber kita yang pertama dan Saudari Yuni Muriana Berusurbati sebagai narasumber kita yang kedua. Nah, di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja bawahan. Seperti yang kita ketahui bahwa organisasi merupakan suatu wadah bagi orang-orang untuk berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam organisasi tentunya perlu adanya hierarki pimpinan dan bawahan karena tidak bisa semua yang ada di dalam organisasi tersebut menjadi pimpinan dan menjadi bawahan. Oleh sebab itu perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjadi pimpinan dan bawahan. Menurut Sudarsono tahun 2006 halaman 67 mengungkapkan bahwa sumber daya manusia adalah tenaga yang berpotensi dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi atau unit kerja. Peran seorang pemimpin dan dalam mempengaruhi bawahannya sangatlah penting bagi kemajuan organisasi tersebut. Dan menurut Kusmono tahun 2007 halaman 30 mengungkapkan bahwa keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi dibutuhkan untuk membawa organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin biasanya menerapkan gaya kepemimpinan tertentu untuk mempengaruhi kinerja bawahannya. Nah, oleh sebab itu, posisi pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi terpisahkan karena sudah ada struktur yang harus ditetapkan oleh suatu organisasi, terutama dalam organisasi pendidikan. Nah, menurut narasumber kami, bagaimana posisi pemimpin dan bawahan dalam suatu organisasi, terutama organisasi pendidikan? Kepada narasumber yang pertama, bisa diberikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan beberapa pemaparan atau penjelasan terkait kepemimpinan pendidikan dan pengaruhnya. Baiklah, yang pertama itu saya akan memberikan pengertian terkait kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan itu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang dimana diberi hak untuk memimpin sebuah instansi atau organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang menjadi peran kepemimpinan gitu kan. Nah, peran kepemimpinan itu yaitu mengkoordinir bawahannya untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, seorang pemimpin itu tentu saja harus bisa memberikan arahan atau tuntunan kepada bawahan supaya bawahan bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Seperti ada kalimat yang mengatakan bahwa the success of the leader is when the subordinates have a good performance. Yang dimana artinya di sini ialah bahwa kesuksesan seorang pemimpin itu terlihat dari kinerja dari bawahannya, apakah itu baik atau tidaknya. Oke. Selanjutnya dari peran bawahan atau yang di sini saya lebih khususkan kepada guru karena guru itu merupakan bawahan dari seorang pemimpin pendidikan atau kepala sekolah. Yang dimana peran dari seorang guru itu yang pertama melaksanakan arahan dari pemimpin pendidikan. Ya, benar, tentu saja seorang guru harus bisa melaksanakan tugas atau arahan dari seorang pemimpin di instansi tersebut. Yang kedua, mendidik dan mengajar peserta didik. Sebenarnya banyak yang menjadi peran dan tanggung jawab seorang guru, tapi saya mengambil poin penting atau tugas utama seorang guru. Nah, di sini seorang tenaga pengajar harus bisa memiliki kesadaran yang cukup baik untuk menjalankan amanah dan pemimpin pendidikan yang cukup baik. Peran guru juga harus bisa berpenampilan baik dan bersikap baik di depan masyarakat atau murid tersebut, supaya karena hal ini akan mempengaruhi terhadap pola pikir dan sikap dari peserta didik tersebut. Menurut saya demikian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah pendapat dari narasumber kita yang pertama. Sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari narasumber yang kedua kepada Saudari Yuni Muriana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan sedikit menambahi dari narasumber yang pertama.
yaitu mengenai peran pemimpin dan peran bawahan. Nah, di sini pemimpin ialah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan seorang yang harus memiliki tanggung jawab yang besar dalam sebuah organisasi. Dan peran pemimpin dalam organisasi itu pada umumnya ialah seorang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk mencapai kinerja yang baik dalam sebuah organisasi. Atau dengan kata lain, peran pemimpin ini sebagai seorang yang mempengaruhi bawahan atau pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai bawahan. Nah, bawahan di sini menurut saya ya adalah seorang yang dalam pengawasan kepemimpinan atau orang yang berada di bawah perintah oleh seorang pemimpin. Nah, di sini peran bawahan ini tidak kalah penting di dalam organisasi karena di sini bawahan memiliki peran yang menjelaskan atau menjalankan rancangan atau kegiatan yang diperintahkan oleh atasan. Nah, serta di sini dapat kita lihat keberhasilan seorang pemimpin dalam memimpin akan ditentukan oleh keberhasilannya dalam menjadikan bawahan mampu melaksanakan kegiatan atau rancangan organisasi dengan baik. Nah, sekian dari saya, moderator. Oke, jadi pemimpin dan bawahan tersebut dalam suatu organisasi sangat jelas bahwa keduanya harus saling mempengaruhi. Jadi seperti yang dikatakan oleh narasumber kita yang pertama dan yang kedua bahwa seorang pemimpin adalah yang mempengaruhi bawahan dan bawahan adalah yang menjalankan perintah yang telah diberikan oleh pimpinan. Nah, seperti itulah kesimpulan dari pertanyaan kita yang pertama. Nah, sekarang kepada narasumber kami, menurut kalian, seberapa besar pengaruh pemimpin dalam organisasi, terutama dalam organisasi pendidikan? Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa pemimpin itu harus bisa mempengaruhi bawahannya agar dapat menciptakan kinerja yang baik. Karena pemimpin yang baik dapat dilihat dari kinerja bawahan. Nah, seberapa besar sih pengaruh pemimpin tersebut, terutama dalam organisasi pendidikan? Kepada narasumber yang pertama, boleh diberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Sebenarnya, kepemimpinan itu benar-benar mempengaruhi kinerja karyawan, dan tentu saja hal tersebut dilakukan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, di sini, untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut, tidak hanya peran dari kepala sekolah, tetapi juga peran seorang guru yang berkualitas juga sangat berpengaruh. Guru memiliki tugas sebagai pengajar, selain itu guru juga harus bisa sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai yang sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Nah, untuk itu guru juga harus berperan aktif menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional yang bekerja dengan kinerja yang tinggi, karena kinerja guru akan optimal bila diintegrasikan dengan komponen sekolah, baik kepala sekolah maupun sarana-prasarana kerja yang memadai. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif akan tercipta apabila kepala sekolah tersebut memiliki sifat, perilaku, dan keterampilan yang baik untuk memimpin sebagai pemimpin yang baik. Nah, dalam perannya sebagai pemimpin, kepala sekolah juga harus mampu mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan, terutama guru, dan akhirnya pencapaian tujuan dan kualitas sekolah benar-benar tercapai. Menurut saya demikian. Oke, itu pendapat dari narasumber kita yang pertama. Kepada narasumber yang kedua, Saudari Yuni Muriana, boleh dijelaskan pendapatnya? Baik, kalau menurut saya, seorang pemimpin dalam pendidikan tentunya memiliki pengaruh yang besar, karena pemimpin pendidikan sudah pasti harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasi dan mengatur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dan mengapa dikatakan pemimpin dalam pendidikan itu berpengaruh besar? Nah, karena tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk
pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, serta setiap keputusan pemimpinlah yang akan berperan sebagai pengambil keputusan yang terbaik. Nah, dengan ini peran pemimpin pendidikan memiliki kedudukan tanggung jawab yang tinggi. Jika pemimpin pendidikan tidak mampu mengkoordinasi, maka pencapaian tujuan dalam pendidikan pasti tidak akan mampu terlaksana dengan baik. Nah, seperti contoh yang diambil oleh narasumber yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan. Nah, di sini saya sedikit menambahkan, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki tantangan yang berat, yang dimana untuk itu sebagai seorang pemimpin, ia harus memiliki persiapan memimpin yang memadai, karena banyak tanggung jawab yang harus ia pegang. Maka dari itu, kepala sekolah harus memiliki dasar pengetahuan yang baik, serta hendaknya mampu belajar bagaimana mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sehingga ia dapat untuk memusatkan perhatiannya, serta bagaimana pembinaan program pengajaran yang baik. Nah, dengan ini kita dapat melihat bagaimana pentingnya pengaruh pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah sebagai pemimpin pendidik. Karena yang dimana ia harus mampu mengelola sarana dan prasarana pendidikan serta mampu mengelola pelayanan khusus sekolah agar mencapai mutu pendidikan yang baik. Oke, narasumber? Oke, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin yang ada di sekolah tersebut akan mempengaruhi kinerja bawahannya, khususnya guru dalam mendidik siswa-siswanya. Karena banyak seperti yang kita katakan bahwa teacher is agent of change. Jadi guru tersebut adalah agen perubahan untuk mendidik siswa-siswa untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas untuk ke depannya. Nah, tadi narasumber kita yang pertama mengatakan bahwa kinerja guru akan optimal bila diintegrasikan dengan komponen sekolah. Nah, di sini komponen sekolah seperti apa yang mempengaruhi kinerja guru dalam satu sekolah? Kepada narasumber kami, boleh dipaparkan pendapatnya? Baik, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa benar, komponen sekolah memang benar-benar mempengaruhi kinerja guru. Sebelumnya saya akan memaparkan beberapa manajemen komponen sekolah. Yang pertama itu terdapat manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua, manajemen ketenaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen keuangan dan pembiayaan. Yang kelima, manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang ketujuh, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang kedelapan, manajemen pelayanan khusus. Dan yang terakhir itu manajemen waktu. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa komponen sekolah akan mempengaruhi kinerja guru. Misalnya, ketika manajemen sarana prasarana sekolah tidak memadai, maka tentu saja akan terjadi kekurangan dalam proses pembelajaran. Misalnya, ketika guru tidak memiliki papan tulis atau peserta didik tidak memiliki kursi atau meja, bagaimana proses pembelajaran tersebut berjalan lancar? Pastinya akan terhambat, bukan? Jadi, memang benar komponen sekolah itu mempengaruhi kinerja guru. Jadi, menurut saya demikian, moderator. Oke, jadi seluruh komponen yang ada di dalam sekolah tersebut mempengaruhi proses dalam memajukan suatu organisasi pendidikan seperti itu ya, dalam menunjang kinerja pemimpin dan guru dalam mendidik siswa. Nah, narasumber kita yang kedua tadi mengatakan bahwa pemimpin berpengaruh besar dalam pendidikan karena tanpa kehadiran kepemimpinan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, seperti yang kita ketahui dan sering terjadi di lapangan atau di sekolah, pemimpin yang bersifat otoriter dengan tanda kutip menyeramkan. Cara memimpin di sekolah itu ditakuti karena cara memimpinnya itu yang kurang bersahabat seperti itu, memaksakan kehendaknya sendiri bagi guru dan siswa, dan setiap peraturan yang dibuatnya itu harus dijalankan. Jadi bukan disegani karena kewibawaannya, karena ada juga pemimpin yang
disegani itu karena kewibawaannya, namun bukan ditakuti, tapi disegani seperti itu. Jadi bagaimana narasumber kami yang kedua menanggapi fenomena tersebut? Baik, kalau menurut saya hal ini memang sering kita dengar atau bahkan mungkin pernah kita alami semasa kita sekolah dulu. Nah, di mana ada beberapa pemimpin yang menggunakan kepemimpinan otoriter atau sikap yang memaksakan kehendak. Nah, gaya kepemimpinan ini seringkali dijuluki negatif karena menggunakan kebebasan pribadi sebagai seorang pemimpin. Namun, menurut saya pribadi tentang hal ini, kepala sekolah itu ditakuti karena cara memimpinnya yang menyeramkan bagi guru dan siswa, bukan disegani karena kewibawaannya. Ini menurut saya merupakan salah satu cara penempatan sikap yang salah, karena di dalam pendidikan yang terutama ialah mendukung atau mendorong dan menumbuhkan kenyamanan dari setiap anggota yang berada di sekolah, baik itu siswa atau guru. Nah, di sini dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 menyatakan menjaga ketertiban dan kenyamanan layanan di sekolah. Nah, menurut saya kenyamanan yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah tidak menumbuhkan rasa takut pada setiap siswa atau guru ketika datang ke sekolah. Karena di sini kita dituntut sebagai pemimpin atau guru menumbuhkan rasa kenyamanan di dalam sekolah untuk mencapai pendidikan yang baik. Namun di sini dalam pemimpin otoriter ini ada dua sisi dari yang dapat kita lihat, karena di sini ada yang bersifat kekurangan dan kelebihan dari kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu kelebihannya, pemimpin yang otoriter ini biasanya akan terlihat lebih tegas, dan jika ada bawahan yang salah atau membuat suatu kelalaian akan diberikan sanksi secara langsung. Namun kekurangannya dari pemimpin otoriter ini ya, ia bersifat terlalu berlebihan dan suasana akan terlihat lebih kaku ketika dalam suatu organisasi karena ia menggunakan kekuasaan yang terlalu monoton. Jadi kesimpulannya dari saya, kepemimpinan otoriter ini akan tepat jika dilakukan sesuai dengan keadaan atau kebutuhan yang seharusnya. Dan sebaliknya, jika digunakan di situasi yang tidak tepat, maka akan menghasilkan keegoisan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Sekian dari saya, moderator. Oke, jadi di sekolah-sekolah tersebut perlu ditetapkan bahwa membangun suasana sekolah yang bersifat kekeluargaan seperti itu ya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya, sehingga kita akan merasa nyaman dalam mengajar dan belajar dalam sekolah tersebut. Oke? Kepada narasumber kami, kami ingin mengetahui, menurut pendapat kalian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pimpinan? Salah satu dari narasumber kami boleh mengeluarkan pendapatnya. Oke, saya akan memberikan pendapat saya. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pemimpin atau guru itu tergantung beberapa hal-hal seperti misalnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pemimpin atau guru, yang selanjutnya supervisi pengajaran, yang selanjutnya program penataran, dan selanjutnya iklim yang kondusif, sarana prasarana, kondisi fisik, mental dari pemimpin dan guru, yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan dari kepala sekolah terhadap kinerja guru, dan yang selanjutnya itu jaminan kesejahteraan. Nah, hal tersebut pasti akan memberikan pengaruh yang cukup besar kepada tenaga pengajar atau pemimpin, sehingga memberikan yang terbaik demi kemajuan instansi tersebut. Menurut saya demikian. Oke, jadi dapat disimpulkan dari pendapat narasumber kita, Saudari Zemi Sihombing, bahwa kinerja dari pimpinan di sekolah, baik kepala sekolah maupun guru itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Misalnya itu faktor internalnya dari pendidikan pribadi dan gaya kepemimpinan dari guru dan kepala sekolah tersebut. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu misalnya
tunjangan, fasilitas yang yang akan diberikan, dan masih banyak lagi faktor luar yang mempengaruhi kinerja dari kepala sekolah dan guru dalam sekolah tersebut. Nah, seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin karena memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda setiap orangnya dalam memimpin. Ada yang pemimpin disukai karena kewibawaannya, karena sifatnya memimpin yang baik, dan tidak disukai karena sifatnya yang otoriter, tidak menyenangkan, memaksakan kehendaknya seperti dia. Jadi menurut narasumber kami, bagaimana sih pemimpin yang baik di mata kalian untuk memimpin sekolah agar proses belajar dan pembelajaran serta masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dapat bekerja dengan enjoy, santai, dan tidak ada keterpaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Boleh dijelaskan pendapat kalian, mulai dari Saudari Zemi Sihombing? Oke, terima kasih. Menurut saya untuk menjadi pemimpin yang baik itu tentu saja memiliki visi dan misi. Karena tanpa kedua hal tersebut, maka menjadi seorang pemimpin itu akan menjadi hanya sekadar omongan kosong. Karena kita bayangkan saja seorang pemimpin tidak memiliki visi misi, maka tentu saja akan amburadul. Menurut saya poin pentingnya adalah hal tersebut. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, kalau Saudari Zemi Sihombing menganggap bahwa visi dan misi adalah faktor yang sangat penting untuk merangkul seluruh masyarakat di sekolah untuk menjalankan tugasnya dengan baik, bagaimana dengan pendapat Saudari Yuni Muriana? Kepada Saudari, kami persilahkan. Baik, menurut saya poin dari narasumber yang pertama sudah baik dan sudah tepat, namun saya sedikit menambahi, sebagai seorang pemimpin yang baik, menurut saya pastinya memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki kejujuran yang baik. Karena di sini sebagai seorang pemimpin, jika tidak memiliki tanggung jawab yang baik, semuanya akan sia-sia seperti yang dibilang Saudara Cemi. Kalau ada visi misi pun, kalau tidak memiliki tanggung jawab yang baik, tentunya tidak akan berjalan dengan baik juga visi misi yang telah ditetapkan. Nah, sekian dari saya, narasumber yang kedua ini, terima kasih. Oke, baiklah, itulah percakapan kita pada sore hari ini di acara Ngopi Yuk, Ngobrol Pintar bersama Administrasi Pendidikan Angkatan 2019 bersama saya, Delpianita Brukaro sebagai moderator, dan Saudari Zemi Sihombing sebagai narasumber yang pertama, dan Saudari Yuni Muriana Surbakti sebagai narasumber yang kedua. Nah, dalam kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja bawahan itu memang sangat besar, karena pemimpin dapat mempengaruhi kinerja bawahan dan menyusun struktur, strategi, visi misi yang akan diterapkan dalam suatu organisasi, dan bawahan menjalankan perintah dan arahan dari pimpinan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, seluruh komponen pimpinan dan bawahan harus saling bekerja sama untuk melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai visi tersebut. Itulah obrolan pintar kita pada sore hari ini. Kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih dan salam administrator.